hari ini kita kehadiran Conwood dan Conwood akan ngebahas salah satu produk unggulannya yaitu Conwood Beyond. Dan seperti apa sih Conwood Beyond itu kita akan membahasnya lebih detail. Dan seperti biasa juga di Product of the Week itu kita selalu mengundang seorang profesional reviewer kita menyebutnya, dan hari ini kita kehadiran Mbak Putu Savitri Dharma Joyti dari Bali Design Bali. Halo Mbak Safi, selamat siang. Ya, Mas Bayu. Terima kasih sudah selalu membantu kita menjadi profesional reviewer. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih udah mengundang saya lagi. Baik, dan juga di sini juga kita sudah kehadiran pastinya perwakilan dari Conwood yaitu Mas Ari Rizky Ramdhani yang akan menyampaikan tentang Conwood Beyond ini apa sih. Dan saya yakin mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan Conwood ini, tapi dengan Conwood Beyond ini apa yang bisa akan kita manfaatkan dan bisa kita ambil informasinya. Halo Mas Rizky. Halo, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week sama Conwood kita hari ini. Mungkin Mas silahkan untuk sharing dan mengenalkan diri dan juga bisa menyampaikan profile Conwood. Mungkin masih ada yang belum kenal Conwood nih Mas. Silakan ya, Mas Ari. Boleh. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Rizky Ramdhani. Saya sebagai Project Specifier Koordinator ya, sekaligus arsitek juga. Jadi untuk informasi juga mungkin dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau belum tahu gitu ya, di Conwood sendiri kita punya arsitek in-house gitu. Dan kebetulan saya mengkoordinasi di Conwood ini gitu. Dan kita punya tim. Jadi ketika nanti ada kebutuhan untuk gambar kerja gitu ya, atau technical drawing gitu, kita bisa support juga gitu. Mungkin saya langsung mulai aja ke materinya ya. Hingga saat ini penggunaan kayu sebagai bahan bangunan masih menjadi pilihan. Dengan tampilan yang natural dan memberikan kesan hangat, kayu marak digunakan pada desain-desain bangunan di Indonesia dan di berbagai negara lain. Tapi tahukah Anda, 2.400 pohon ditebang setiap menitnya. Saat Anda selesai mendengar video ini, akan ada 3 hektar hutan lagi yang telah ditebang. Kami menyadari penggunaan kayu secara masif dan terus-menerus akan menyebabkan penggundulan hutan dan perubahan iklim. Untuk itu, Conwood hadir untuk Anda. Lebih dari 2 dekade, Conwood terus berupaya untuk memberikan solusi bahan bangunan terbaik yang estetis, mewah, ramah lingkungan, serta memberikan solusi sistematik bangunan seindah material dekoratif. Melalui forwarding nature-centric living, Conwood menawarkan solusi seindah kayu tanpa merusak lingkungan. Dan tahukah Anda, Conwood didukung oleh partner terpercaya yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah menjalani lebih dari 3.000 proyek selama 1 tahun terakhir. Conwood mendedikasikan inovasi untuk terus menciptakan dan membangun infrastruktur ramah lingkungan di Indonesia. Nah, oke, itu adalah video awal gitu ya, bisa dibilang adalah akar utamanya gitu ya, kenapa kok akhirnya muncul sebuah produk yang namanya Conwood gitu. Tadi udah dijelasin gitu ya, bahwa per 1 menit tuh 2.400 pohon ditebang gitu, jadi cukup miris ya gitu. Sedangkan kayu ini adalah salah satu material yang sampai sekarang masih jadi favorit buat arsitek ataupun desainer interior gitu ya. Jadi ini tuh perjalanannya pasti akan sulit untuk dihentikan gitu ya. Jadi dari situlah Conwood gitu ya berusaha membuat sebuah produk yang bisa menggantikan kayu aslinya supaya penebangan pohon ini semakin hari semakin berkurang gitu ya. Karena kalau nggak ada replacement produk asli kayu gitu yang kita khawatirkan ya tadi, bumi kita pasti akan semakin rusak gitu ya. Terus pemanasan global yang sekarang udah mulai terasa mungkin ya dari Bapak Ibu semua gitu, kayak kita di Jakarta aja polusi dan sebagainya udah mulai terasa gitu. Jadi emang isu awalnya adalah kita dari mencoba membantu gitu ya, mengembalikan keaslian dari lingkungan kita gitu. Nah lanjut, pertanyaan pertama pasti kalau yang belum tahu gitu ya, Conwood itu apa gitu. Nah sebenarnya kalau ngomong simpelnya gitu ya, dari brandingnya, Conwood adalah kepanjangan dari concrete wood gitu. Jadi ada konkrit, ada kayu gitu. Nah secara pembuatannya gitu ya, di sini ada beberapa tahapan gitu, mulai dari pemanasan si materialnya gitu ya, terus proses laminating, lalu ada reuse dari sisa-sisa produksi kita gitu ya. Makanya kita berani mengklaim bahwa produk kita itu produk yang ramah lingkungan, karena waste dari proses produksi itu kita pakai lagi sebagai bahan untuk pembuatan produk selanjutnya gitu. Lalu di sebelah kanan ini juga kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, ada semacam tingkatan gitu ya dari produk-produk yang bisa dibilang mungkin head to head dengan kami gitu ya secara penggunaan material. Yang paling bawah ada konkrit mungkin Bapak Ibu familiar juga sering lihat gitu ya, kalau di daerah pedesaan ada
orang yang pengen desainnya kayu tapi terbuat dari semen gitu ya, dibuat manual oleh tukang-tukangnya. Nah itu yang kita maksud gitu. Lalu yang kedua ada keramik. Belakangan juga lagi ramai gitu ya bahwa pengganti kayu itu menggunakan keramik gitu. Lalu ada juga fiber semen. Nah kenapa kok Conwood merasa kita secara tingkatan berada di atas dari 3 produk tadi dan 1 tingkat di bawah kayu asli gitu ya? Karena produk kita ini 70%-nya fiber semen, 30%-nya fiber cellulose. Nah fiber cellulose itu apa sih gitu ya? Fiber cellulose adalah recycle dari limbah kardus gitu ya. Nah, kardus ini kan terbuat dari kayu asli gitu ya. Jadi kayu ditebang, dibuat jadi kertas, dibuat jadi kardus. Nah, sama kita si waste-nya ini digunakan lagi untuk bikin produk yang namanya Conwood gitu. Nah, produk ini kebetulan masih import gitu ya karena di Indonesia sendiri secara kualitas kardus dan kertasnya tidak memenuhi syarat untuk standar produk kami gitu. Nah kurang lebih gitu. Jadi secara treatment pun sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah gitu ya menggunakan Conwood itu secara pemotongan pun kita juga mirip dengan kayu gitu, menggunakan gergaji bisa gitu ya. Bahkan di beberapa daerah itu ada seniman gitu ya kayak di Bali itu produk kita yang tebalnya 25 mili dipahat sama dia gitu. Jadi secara tekstur kita percaya sudah mendekati kayu gitu. Nah, lalu secara perusahaan gitu ya, mungkin ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita coba berkenalan dulu nih sama perusahaan kita gitu ya, berdirinya dari kapan sih gitu. Nah, Conwood sendiri didirikan dari tahun 2003, tapi di Thailand gitu. Sampai tahun 2005 gitu ya, memulai investment keduanya, lalu ekspor gitu ya ke negara-negara lain. Lalu di tahun 2012 lah gitu ya, Conwood memutuskan untuk ekspansi ke Indonesia gitu ya, membuka cabang di Indonesia gitu dan membuat manufaktur pabrik di Cikarang tempatnya gitu dan beroperasi sampai dengan sekarang gitu. Jadi base pusat kita dari Thailand, SCCC dan cabangnya sendiri di Indonesia gitu. Nah, lalu ada lagi secara business overview gitu ya. Conwood itu fokusnya ke area mana saja gitu ya. Yang pertama tentu kita memiliki business overview secara penjualan melalui distributor yang tersebar di Indonesia. Totalnya kurang lebih ada 62 distributor gitu ya, termasuk tradisional retailer itu kurang lebih 1.900. Lalu untuk modern juga, modern trade gitu ya, kita ada di Mitra 10, Depo Bangunan gitu ya, di toko-toko material yang mungkin bisa dijangkau Bapak Ibu dekat dengan rumah gitu ya. Terus lalu secara bisnis kita juga punya yang namanya Mitra Aplikator Conwood. Ya ini adalah aplikator-aplikator yang sudah tersertifikasi oleh Conwood gitu, sudah di training gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan ya baru pertama kali mau memakai Conwood, bingung cara pasangnya, standar pengecatannya seperti apa segala macam, si mitra aplikator ini sudah teredukasi gitu. Jadi sangat memudahkan harusnya gitu ya untuk menghindari biasanya kan kalau di konstruksi pasti komplainan-komplainan gitu ya, baik dari klien ataupun dari arsitek gitu ya. Ini bisa ngebantu banget gitu. Lalu juga yang terakhir, secara bisnis kita juga udah expand nih ke Filipina, Vietnam, India, China, Australia, dan Bangladesh gitu. Oke, Mas Ari, maaf di slide silakan, Mas Bayu. kayaknya saya mau sedikit kasih tanggapan gitu ya. Yang menarik ini yang mau saya tanggapi adalah yang mitra aplikator nih, Mas. Oke. Nah, ini hanya untuk kebutuhan project atau misalnya owner juga ada manfaat. Oke. Jadi sebenarnya kalaupun homeowner mau pakai juga bisa sih Mas Bayu. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya, harus proyek yang besar atau gimana gitu yang bisa pakai gitu. Jadi sebenarnya mitra aplikator ini kan bukan bagian atau satu kesatuan dengan Conwood gitu ya, bukan under perusahaan Conwood, tapi mereka adalah semacam tukang-tukang gitu ya. Mereka juga punya perusahaan sendiri, entah CV atau PT gitu ya. Tapi terus mereka sering mengerjakan Conwood gitu ya, terus mintalah disertifikasi oleh Conwood gitu. Akhirnya kita training. Jadi nanti ketika ada homeowner pun misalkan saya mau pakai deh Conwood gitu ya, tapi saya nggak ada tukang. Nanti biasanya dari entah tim sales kita atau tim Conwood akan mengarahkan. Kita ada Bu mitra aplikator yang dekat dengan rumah Ibu, misalkan daerah Bintaro gitu ya. Ada ini gitu. Nanti kita akan share kontaknya supaya beliau bisa menghubungi langsung gitu sih Mas Bayu. Dan lumayan udah sebar di luar Jawa belum Mas? Contoh misalnya ini kan Mbak Safi dari Bali nih. Ini saya yakin mungkin Mbak Safi udah lumayan kenal sama Conwood ya Mbak. Dan di luar Jawa tuh udah cukup pas untuk yang service di sini. Ya, sudah lumayan sih Mas Bayu, tapi memang nggak sebanyak Jabodetabek ya gitu. Jabodetabek jauh lebih banyak, tapi di luar Jawa udah tersebar juga gitu. Oke, dan
akhirnya juga bisa membantu misalnya ada permintaan tentang pos gitu ya. Jadi boleh diulang Mas tadi cara memanfaatkan services ini yang minta aplikator itu caranya gimana Mas tadi? Apakah harus Oke. hubungin konuk hotline atau mungkin kadang-kadang kan mungkin ya, Mas Ari atau teman-teman konuk yang lain suka datang mungkin ke kantornya Mbak Safi atau ke studio yang lain gitu ya. Ya. Langsung ke PIC specifier-nya gitu misalnya Mas. Atau ada Kalau hotline-nya gitu. kalau untuk caranya sendiri biasanya ke tim sales ya, Mas Bayu. Biasanya nanti rata-rata kan juga ketika misalkan ada kebutuhan untuk conduit gitu ya, nanti dari arsitek ataupun kontraktor ataupun owner gitu ya akan diarahkan pasti ke tim sales gitu. Nah nanti dari tim sales akan mengarahkan ke mitra aplikatornya gitu Mas Bayu. Jadi secara proses sih kurang lebih seperti itu. Nah nanti kalau memang sudah kenal gitu ya, baru ya biasanya bisa langsung aja tuh gitu kan, tanpa lewat tim conduit pun kadang kontak gitu ya, beli di Mitra 10 misalkan 20 batang gitu ya, bisa. Tuh. Itu Mas Arwi langsung ada yang tanya Pak Hafiz katanya minta kontaknya konduit aplikator yang ada di Lampung dong katanya. Jadi sekarang Boleh. Pak Hafiz. Boleh nanti bisa DM ke Instagram ya Pak, nanti akan dibantu oleh tim kami, diarahkan aplikator yang di sana. Oke. Baik, mungkin kita Mbak Safi ada yang mau ditanggapi? Ya kan Mbak Safi? Iya, boleh Mbak Safi. Berarti enak banget ya untuk konduit ini, kita kalau mau kontak aplikatornya, mau cari aplikator di daerah kita tinggal kontak satu nomor aja ya, atau satu akun gitu. Iya betul sih Mbak Safi. Kalau di luar, terutama di Jawa ya biasanya, di luar Jawa biasanya memang ada nggak terlalu banyak ya, biasanya mungkin satu tapi coverage areanya mungkin agak luas gitu ya, beberapa kota gitu, jadi memang lebih terfokus gitu. Jadi kalaupun misalkan ya ada sesuatu yang perlu di follow up setelah terpasang gitu ya, misalkan ada repairing atau apa, juga bisa ke mitra aplikatornya gitu. Jadi mudah sih gitu, karena kita belajar dari pengalaman sih ini Mas Bayu, Mbak Safi gitu ya. Waktu awal-awal ada conduit itu kebanyakan kontraktor itu belum teredukasi gitu ya cara pasang conduit gitu. Jadi yang pertama masalah yang kita temukan biasanya bekas skrunya masih terlihat gitu ya. Lalu yang kedua pengecatannya juga tekniknya salah. Jadi warnanya bukan warna kayu yang muncul tapi warna blocking coklat biasa aja gitu. Jadi nggak terkesan kayu natural gitu. Nah akhirnya makanya kita secara bisnis coba deh kita adain juga deh mitra aplikator conduit seperti itu. Keren. Berarti Mbak Safi nggak perlu harus repot-repot mikirin gimana cara pasangnya ya. Iya. Nggak perlu nyari Betul. keterangan khusus, harus milih gitu. Iya. Kan biasanya kan kalau di lapangan itu perusahaan kan khusus ya, pertama Mm-mm. finishing gitu. Iya. Karena finishing tuh bener-bener harus kita perhatiin ya. Kalau misalnya udah ada kayak gitu kan enak ya. Artinya udah langsung sama brandnya, kita udah punya partnernya gitu. Dan kita juga nggak kaku juga gitu ya, misalkan dari teman-teman kontraktor kan juga, aduh kalau dari pihak eksternal kita nggak biasa kerja bareng gitu, kita pengennya pakai tukang sendiri misalkan gitu, itu boleh juga gitu. Nah nanti kita ada tim technical bisa nge-training juga gitu, jadi misalkan projectnya di mana, nanti tim technical kita kirim di training 1 hari gitu ya, pasangnya seperti apa, standar jarak rangka segala macam. Nah kayak gitu juga bisa gitu, jadi kita nggak fleksibel, nggak kaku gitu ya, kita fleksibel gitu, menyesuaikan di lapangan gitu. Baik, mari kita mungkin lanjut lagi ya Mbak Safi. Kita dapat Mas Safi. Silakan. Oke, nah selanjutnya ini adalah formulasi gitu ya, formulasi conduit. Nah kita berusaha compare dengan produk yang memang sama dengan kita, yang fiber cement juga gitu. Yang sebelah kiri adalah produk conduit, yang sebelah kanan adalah produk fiber cement yang lain gitu ya. Nah bedanya apa sih gitu ya? Bedanya kita conduit tidak menggunakan pasir silika dan juga asbestos gitu. Keuntungannya apa gitu ya, nggak pakai silika dan asbestos. Secara penelitian itu si asbestos dan pasir silika ini tidak baik untuk kesehatan. Jadi secara produksi gitu ya, orang-orang yang ada di pabrik tuh ketika menghirup debu pasir silika dan asbestos dalam proses produksi, itu ada kemungkinan kena kanker gitu. Jadi selain produk kita green gitu ya, bahwa limbahnya kita olah lagi, sisa-sisa debunya kita kumpulkan,
kita juga peduli loh sama karyawan kita gitu ya, kesehatannya gimana gitu, nggak cuma ngeluarin produk aja gitu. Kita peduli sama lingkungan juga, jangan sampai si pasir silika atau asbestos ini keluar dari area pabrik gitu ya, ke bawah angin, ke bawah udara gitu, terus terhirup orang-orang di sekitarnya kan juga akan nggak bagus banget gitu buat lingkungan gitu. Makanya kita terus dapat green label ini gitu dari Singapura dan dari Indonesia. Dari GBCI kita baru dapat tahun kemarin, dari Singapura udah lama, lalu TKDN pun kita juga ada gitu, kurang lebih di 67% gitu. Jadi untuk project-project yang pemerintahan biasanya government kan pasti minta tuh TKDN gitu ya, kita udah ada. Jadi jangan khawatir gitu. Itu TKDN itu hanya Mas Ari. iya betul. Paling sering ditanyain soal TKDN ya. Benar, pasti banyak. Apalagi arsitek biasanya ya, Mbak Safi ketika speknya apa gitu pasti ditanya ya. Benar-benar. Wah, ada aman banget. Iya. Mas Ari, saya jadi mau tanya, berarti TKDN itu untuk seluruhan varian produknya Conwood atau hanya produk-produk tertentu, Mas? Keseluruhan, Mas. Jadi secara formulasi, dan secara formulasi material kan kita juga sebenarnya sama ya, cuman bentuknya aja beda-beda gitu ya. Jadi semua sama, cuman kalau nggak salah ada perbedaan yang tebalnya 25 mili dan yang lebih tipis gitu. Tapi beda cuma berapa persen aja sih gitu. Kurang lebih di 67-an lah gitu. tinggi itu. Betul. Jadi kita nggak lebih tinggi dari itu karena tadi si fiber cellulose ya masih import gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam produknya nih, Mas. Yes. Silakan Mas Ari. Kita masuk ke produk andalan kita di minggu ini gitu ya. Ini juga bisa dibilang produk paling baru kami gitu ya. Ini juga hasil inovasi gitu, balik lagi kayak yang tadi saya ceritain gitu ya, bahwa Conwood tuh berusaha mendengar gitu ya, di market tuh ada problem apa sih gitu ya, ketika Conwood dipasarkan tuh ketemunya masalah apa sih gitu ya. Nah, selain MAC tadi, sebenarnya nih akar masalahnya hampir mirip gitu ya, pengecatannya kurang rapi, terus skrunya juga kadang masih terlihat gitu ya, ketika ditutup kurang rapi segala macam. Akhirnya kita munculkan, selain mitra aplikator ini, kita munculkan juga si Beyond gitu. Tapi kita berusaha juga memudahkan para homeowner gitu. Misalkan, aduh mau beli Conwood tapi harus pakai tukang gitu ya, nggak bisa pasang sendiri DIY gitu ya, itu jadi isu juga gitu masuk ke kita gitu kan. Di Mitra 10 ada sih, tapi mau pasang, aduh harus manggil tukang. Saya nggak ada kenalan tukang, kalau tukang baru saya nggak percaya juga gitu kan. Nah si Beyond ini salah satu yang bisa DIY sebenarnya, pemasangannya nggak terlalu rumit gitu ya, bisa dilakukan sendiri di rumah asal ada bor sama skru gitu. Nah oke. Lanjut. Nah, produk kita Beyond ini ada apa aja gitu ya. Yang pertama ada namanya D-Lock. D-Lock itu decking, dia sistemnya sistem lock gitu ya, D-Lock. Tipenya hanya ada dua, D0 dan juga D3. Bedanya apa gitu ya? Nah, secara lebar tuh 25 cm sama dua tipe ini gitu ya. Bedanya adalah di groove line-nya aja gitu. Jadi kalau D0 per 25 cm itu nggak ada groove line, jadi ketika terpasang dia jaraknya 25 gitu ya, loopnya akan 25 gitu. Nah kalau yang D3 dia ada besar kecil, jadi yang kecilnya kalau nggak salah dia ukurannya sekitar 10 cm, yang besarnya 15 gitu. Jadi ketika dipasang akan polanya terbentuk besar kecil gitu ya, kayak dipasang sengaja gitu, berirama. Nah lalu kenapa saya bilang tadi gitu ya, ini bisa DIY gitu, karena proses penyekrupannya tidak lagi di bagian badan dari produk. Jadi penyekrupannya di area samping lidah yang ada cekungan ini ya. Kursor saya kelihatan ya. Nah di area sini gitu, dia di skrup di sini. Kalau yang sebelumnya produk kami yang lain di skrunya di sini. Nah itu bekas skrunya kan akan terlihat ya, ada lubang bekas skru, itu harus ditutup dulu biasanya pakai tile grout atau yang lain gitu ya, terus ditunggu kering baru dicat. Nah kalau nggak rapi biasanya pasti akan kelihatan gitu ya, nonjol gitu ya bekas tutupannya. Nah kalau ini dia akan langsung tertutup oleh sebelah. Nah sectionnya kurang lebih kayak gini yang di bawah. Jadi skrunya di sini akan tertumpuk oleh lidahan produk yang sebelahnya gitu. Lalu keunggulan yang kedua dari Beyond ini sudah tercat dari pabrik gitu. Makanya homeowner nggak perlu bingung gitu. Aduh nggak pernah ngecat lagi ya. Misalkan bapak-bapak yang memang biasa di rumah duduk aja gitu ya, nggak pernah ngecat atau benerin genteng di rumah gitu ya. Itu udah enak gitu, produknya udah terwarna, tinggal skru aja gitu. Nah warnanya, ya silakan Mas Bayu. Tanggapi.
ini warnanya kan sudah tercover gitu ya. Itu Yes. hanya di bagian luarnya aja, di atas bawah kanan kirinya aja, atau sampai ke dalam Mas gitu. Karena kan Ya. ada kemungkinan Beyond ini bisa untuk decking ya, kayak contoh di gambar ini itu ada pegerus sama mungkin apa namanya barang-barang atau orang-orang yang lewat di atasnya gitu. Nah, Ya. sampai ke gerus tuh sampai ke dalam nggak Mas harga warnanya tuh? Warnanya sendiri cuma di luar sih Mas Bayu, kebetulan. Jadi memang ketika tergores gitu ya, terus misalkan ada luka gitu ya, itu warnanya akan warna semen sih, seperti produk Konwood yang lain gitu. Nah, biasanya kalau dari kami biasanya ya ketika merepair si Beyond ini di lapangan, nanti kita tutup dengan tile grout gitu ya, terus kita amplas sedikit, lalu dicat dengan warna yang sama, gitu sih. Tapi yang kayak itu harus dari Konwoodnya sendiri ya berarti ya Mas ya? Biasanya kalau ingin rapi hasilnya lebih baik ya tadi mungkin pakai mitra aplikator tadi gitu ya. Kecuali memang si tukangnya memang sudah biasa mengerjakan Konwood mungkin nggak masalah gitu sih Mas Safi. Oke. Ini kan buat decking ya. Ya. Kalau untuk bordernya itu misalnya ada nggak ya? Nah untuk bordernya sendiri kita nggak ada sih Mbak Safi. Jadi memang kita deckingnya aja. Berarti kalau misalnya di paling ujung gitu ceritanya si deckingnya ya kelihatan apa adanya aja ya. Betul. Ada Biasanya sih penutupnya ya. iya, biasanya beberapa arsitek paling pakai besi plat ya, besi siku gitu ya biasanya untuk cover ujungnya. Oke. Nah, Oke. menambahkan sedikit Mbak Safi nih, Mas, untuk pemasangan di area lantai gitu ya. Kan ini berarti kita untuk di bagian bawah. Nah, Konwood ini apakah bisa langsung kita terapin tempel di ke substratnya langsung tanpa ada misalnya dibuat lagi hollow di atasnya gitu. Ah ya. Itu masih direkomendasikan nggak sih Mas? Atau mungkin kalau misalnya pun iya, substratnya mesti rata dulu tanpa ada cekungan atau bergelombang gitu Mas Arif? Ya, jadi kalau posisi script baru kan mungkin relatif lebih rata gitu ya. Nah, selama itu sloughing, ada jalur air untuk keluar gitu ya, itu nggak masalah tuh langsung ke script gitu. Tapi kalau memang lantai lama gitu yang cenderung mungkin bergelombang gitu ya, ada kemungkinan air menggenang gitu ya, kita akan rekomendasikan pakai rangka Mas Bayu gitu. Jadi produk kami mau yang dinding ataupun lantai gitu ya, pada dasarnya prinsipnya semua bisa diaplikasikan langsung gitu. Oke. Ini deckingnya ya silakan Mbak Safi. Kenapa? Ini produk deckingnya ada coraknya nggak, ada gurat-gurat kayunya gitu? Teksturnya? Oke. Teksturnya. Kalau untuk decking sendiri dia kayak serat sih Mbak Safi, serat-serat kayu gitu ya. Kalau dipegang itu serat kayu, tapi nggak ada kayak mungkin kalau kayu asli kan ada kayak mata kayunya gitu ya. Nah kalau itu nggak di decking kita nggak, tapi untuk produk yang dinding yang selain Beyond itu ada satu tipe yang ada motif kayunya gitu ya, mata kayu gitu. Soalnya kan kita biasanya worry-nya kalau kita milih decking itu pertama kan karena decking bukan selalu sih, biasanya kan di area outdoor. Betul. Worry-nya itu adalah kalau misalnya kena air atau di pinggir kolam renang itu pas basah takutnya licin. Iya. Kalau ini kena air gimana dia? Kalau ini kena air aman Mbak Safi, sejauh ini kita jatuhnya anti slip ya gitu ya, dibilangnya gitu ya. Ketika kena air kaki telanjang aman gitu, nggak yang licin gitu. Berarti penambahan teknologi coating anti slip sama anti goresnya juga ya Mas Arif? Anti gores betul Mas Bayu. Jadi untuk yang anti gores biasanya kalau yang Beyond ini gitu ya sudah termasuk gitu. Tapi beberapa arsitek kadang kan pengennya looks-nya matte gitu ya, nggak glossy gitu. Karena kalau ketika pakai coating kan akan glossy tuh. Arsitek biasanya idealis nggak kayu banget nih gitu kan. Nah itu juga bisa gitu. Jadi nanti dari tim produksi kita coatingnya kita nggak aplikasikan ketika pengiriman. Betul, karena juga kebetulan kan saya dulunya juga arsitek juga ya, jadi di studio ngalamin juga Mbak Safi. Ketika ketemu produk kayak gini nih kayak Mbak Safi pasti ada pertanyaan yang muncul di kepala gitu ya. Ini bisa nggak ini gitu biasanya. Gitu. Bener banget. Kalau soal warnanya dia, ini kan namanya decking dia pasti tahan sama cuaca ya harusnya warnanya ya. Iya. Dia ada batas waktunya gitu nggak? Kayak berapa tahun dia akan memudar atau misalnya terlalu sering kena matahari misalnya dia bisa memudar atau gimana?
Ada sih Mbak Safi. Jadi karena decking ini biasanya kan intensitas untuk orangnya banyak gitu ya yang lewat gitu, apalagi full deck atau jembatan-jembatan gitu ya, pasti secara traffic lumayan banget gitu ya. Nah itu memang pengaruh sih ke warna kita gitu. Kemungkinan untuk pudernya biasanya yang relatifnya kita mungkin kalau di area fasad outdoor itu 5 tahunan gitu ya, 5 tahun ke atas. Ini mungkin bisa setengahnya kalau di area-area yang memang sering terinjak gitu ya. Kayak full deck biasanya mungkin 2-3 tahun repaint aja sih, tapi biasanya gitu pasti ada treatment repaint. Iya. Oke. Dari Mas Bayu gimana? Oke, mungkin kita lanjutin lagi ke Boleh paparan deh. Mas Ari. Ya. Mas Ari, silakan Mas Ari. Saya melanjutkan juga ya, tadi kan secara warna saya juga belum sebutkan gitu ya, untuk tipe Beyond ini ada warna apa aja. Nah sesuai yang tertera di sini gitu ya, kita punya Acacia, Palisander Brown, sama Walnut gitu. Nah kenapa 3 warna ini? Karena dari tim kami merasa demand warna kayu di Indonesia ini yang teratas 3 ini gitu, jadi kita keluarkan itu. Jadi kalau misalkan dari tim arsitek ada kebutuhan gitu ya warna lain, kalau di produk kita yang bukan Beyond kan bisa ya nanti tinggal mix aja gitu ya, pakai warna apa, cat merek apa juga bukan dari Conwood juga nggak masalah gitu, yang penting sesuai dengan desain gitu. Nah ini sebenarnya menarik karena baru belum lama ini gitu ya saya juga diskusi, karena saya sering ketemunya tim arsitek gitu ya, di specifier kan ketemunya arsitek lagi gitu ya, banyak masukan. Mas saya tuh seneng banget sama sistemnya si Beyond ini, tapi kok warnanya cuma 3 itu ya gitu, nggak bisa warna lain. Bisa nggak sih kita beli Beyond tapi yang nggak berwarna gitu ya. Nah setelah saya kasih masukan ke internal kami gitu, nah dari internal oh yaudah nggak apa-apa nih nanti diinfo aja gitu ya, jadi case-nya khusus request lah gitu ya jatuhnya, itu juga bisa gitu. Jadi jangan khawatir kalau dari Bapak Ibu tertarik dengan Beyond yang kayak gini tapi warnanya misalkan pengen di luar 3 warna ini, bisa gitu, diinfokan aja. Oke lanjut. Nah ini masih Beyond juga ya, jadi Beyond secara general itu 2 tipe sebenarnya, yang tadi untuk cover lantai, yang selanjutnya untuk cover dinding. Nah ini namanya Silok gitu. Kenapa Silok? C-nya itu dari clip. Jadi kalau Bapak Ibu familiar mungkin dengan produk Conwood gitu ya, yang lama yang bukan Beyond gitu ya, ini ada namanya tipe G-Series. Secara tipe lebih banyak sebenarnya. Nah kalau di Beyond kita punyanya G0, G1, G2. Bedanya apa gitu ya, lebarnya sama-sama 20 cm, tapi bedanya di groove line. Jadi G0 itu ya 20 cm full gitu ya, ketika terpasang groove line-nya per 20. G1 ada di tengah satu groove line gitu ya, jadi per 10 cm. Nah G2 lebih kecil lagi, itu mungkin per 7 cm ya sekitar itu. Warnanya sama kayak si Hillock tadi, hanya 3 itu. Nah pemasangannya gimana gitu ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu beli Beyond yang Silok ini, itu sudah include dengan klipnya yang sebelah sini. Nah, jadi nanti yang akan di-screw ke dinding ataupun ke rangka gitu ya, adalah si klipnya. Nanti si produknya akan nyelip gitu ya, nih mungkin sectionnya kalau kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi si area lidahan gitu ya, lidahan si produknya ini akan nyangkut di klipnya gitu ya. Gitu, jadi semacam di numpang gitu ya. Jadi dia akan terjaga sama si klipnya gitu. Nah nanti klipnya akan tertutup sama produk yang selanjutnya gitu. Jadi ketika terpasang ya seperti ini kurang lebih foto yang sebelah kanan. Gitu. Terus kelebihan si Beyond ini juga adalah warnanya yang tidak homogen gitu. Nah biasanya kan arsitek juga suka nih Mbak Safi ya, biasanya warna kayu yang nggak setipe gitu, jadi ada gradasinya gitu kan, kayak yang di foto kan nih ada yang agak gelap, ada yang agak terang gitu. Nah si Beyond ini kayak gitu, jadi ketika terpasang akan looks-nya seperti ini gitu. Jadi kalau ya mungkin ini juga masukan gitu ya, kalau misalkan dapat kliennya yang pengen warna kayunya sejenis gitu ya, mungkin lebih baik pakai produk yang non Beyond, karena takutnya nanti malah disangkanya produksinya yang nggak bagus gitu ya. Ini gimana sih produksinya kok warnanya beda-beda gitu ya. Padahal memang itu sengaja gitu. Kita memang ngejar warna natural kayu gitu. Warna natural kayu tuh nggak homogen gitu. Nah, tapi kadang kan klien ya selera ya, balik lagi gitu. Karena ada yang pengennya sama semua gitu kan. Karena itu juga waktu awal launching Beyond sempat ada case seperti itu gitu. Jadi kita coba ambil gitu ya, bahwa masukan-masukan itu kita tampung gitu ya. Terus nanti solusinya apa gitu, kurang lebih. Seperti berarti itu yang di tempatnya itu semua warna yang berbeda ya? Kurang lebih. Jadi bedanya bukan yang ini banget ya Mbak Safi, bukan yang jauh banget, tapi ya kayak ini aja nih. Ini kan agak
nggak lebih agak tua gelap gitu ya. dikit ya, nah ini Mm-mm. agak terang. Tapi secara warna gitu ya, kalau pesan itu masuknya ke walnut brown. Jadi Oh, sebenarnya catnya satu warna, tapi ketika mm-mm. diaplikasikan memang sengaja ada yang cenderung lebih gelap, cenderung lebih terang Oh, gitu. oke. Berarti bukan dari color choice-nya kita apa Mm-mm. namanya Bukan apa di ya mix di gitu ya. mix, tapi Iya, memang dari satu warnanya udah beda-beda. betul Oh, Mbak Safi. Tapi ini yang yang enggak, tipe genol ya. ya G0 betul. Jadi Oke. bukan yang apa jauh banget gitu ya, Mm-mm. gradasinya bisa yang belang banget tuh Iya, enggak sih, iya, iya. dekat aja gitu. Oh, wah bagus banget sih kalau kayak gitu. Mm-mm. Bener-bener dapet ya kesan kayunya itu. Iya, biasanya sih arsitek cenderung suka ya warna kayak gini. Iya, iya biar nggak kelihatan fabricated gitu kan. Iya, benar banget. Mm-mm. Banyak juga sih yang ketika lihat gitu ya, disangkanya Mm-mm. memang kayu, ketika terus Mm-mm. dipegang kok semen ya gitu, bukan kayu ternyata. Iya, iya, iya bener. Nah, untuk looknya sendiri kalau yang silok ini cenderung doff dibanding yang decking tadi, Oh, karena dia oke. nggak ada coating anti gores ya. Mm-mm. Dan fasad kan nggak ada interaksi langsung gitu ya, nggak orang yang Mm-mm. apalagi di lantai 2 kan nggak mungkin dipegang-pegang atau Mm-mm. gitu. Secara Iya. warna juga ketahanannya lebih lama juga. Oke, Hmm. oke. Menarik banget ya Mas Bayu ya. Iya, dan juga kalau kita tahu Conwood gitu kan, saat ini Conwood tuh banyak dikreasiin, nggak hanya cuma untuk fasad sama decking ya, Mbak Safi ya. Mm-mm. Kadang-kadang Mm-mm. kalau kita lihat di luaran tuh untuk jadi apa namanya tampilan di pagar misalnya gitu. Nah, Mm-mm. ini Banyak pertanyaan saya tuh banget Mas, kan ini ada aksesorisnya tuh Mas ya, Mm-mm. gitu. Nah, misalnya ada yang tanya ke Conwood, saya mau pasang ini nih untuk pagar saya gitu. Nah, itu aksesorisnya akan sama juga seperti ini atau disesuaikan dengan nanti pengaplikasian mana Mas, khusus untuk yang Beyond Silok ini? Oh, kalau yang silok ini sudah pasti pakai ini sih, clip ini Mas Bayu gitu. Tapi kalau produk lain pakai clip ini nggak bisa karena sistem ini memang khusus untuk tipe silok ini aja. Oh, Hmm. berarti Tapi bentuknya pada dasarnya set ya nanti ya. Betul. Sorry Mas Bayu. iya nggak apa-apa. Penasaran juga berarti dalam Mm-mm. satu packaging itu akan ada aksesoris ini juga berarti ya? Mm-mm, Sorry. betul. Ketika beli silok ini akan termasuk kalau nggak salah jumlahnya berapa ya? Ini kan ketika terpasang itu panjang produk kita kan rata-rata 3,5 meter ya secara produksian Mm-mm. gitu. Nah, ini juga yang perlu diketahui mungkin dari Bapak Ibu juga pasti ada pertanyaan ya gitu. Saya juga waktu pertama join di Conwood agak aneh, kok ada lebihan 5 cm sih gitu ya, kenapa nggak pas 3 aja gitu, atau 2,4 lah rata-rata material di pasaran gitu ya. Ternyata ada alasannya, jadi lebihan 5 cm itu karena pemasangan Conwood, semua produk jarak skru 2,5 cm dari paling ujung. Oh. 2,5, kenapa 2,5 gitu ya, karena 2,5 itu dianggap jarak paling minimal supaya produknya tidak pecah gitu ya, tidak rusak gitu, dan bisa diikat lah gitu. 2,5, setelah itu kalau dinding dia akan dibagi per 60 jarak skrupnya biasanya, atau jarak rangkanya per 60. Nah, ketika ketemu di ujung kan akan ada lebihan lagi 2,5 ya gitu. Makanya 3 meter 5 cm, 2,5 ketemu 2,5 gitu, ujung-ujung gitu. Nah, kalau untuk decking biasanya jaraknya per 40 skrupnya gitu, sama 2,5 juga kayak gitu. Jadi nanti jumlah clipnya ya akan sesuai sih gitu, kalau nggak salah berapa batang per batang berarti dia dapat 5 ya kalau nggak salah untuk silok ini. Oke, berarti dia disesuaikan jumlahnya sama Jumlah berapa produknya. kuantitas pembeliannya ya nanti ya. Iya betul Mbak Safi. Tapi kalau misalnya diganti gitu sama tipikal lock yang lain itu berarti nggak bisa ya Mas ya? Iya betul, kemungkinan nggak bisa sih karena memang si produknya itu memang ada khusus gitu ya, ada semacam lekukan yang memang buat si tempat klipnya itu. Oh, oke. I see. Menarik ini. Oke. Sedikit menambahkan Mbak Safi juga. Nah, ini kan untuk silok lagi kan kita ini fasad ya Mas. Nah, biasanya kan fasad tuh langsung berhubungan sama cuaca gitu. Ya. Panas hujan di Indonesia gitu kan. Kalau untuk dari papan Conwoodnya mungkin kita udah yakin lah ya gitu. Ya. Ini nanti jamur mungkin, terus juga udah kuat sama cuaca. Nah, aksesorisnya sendiri nih Mas. Kadang-kadang biasanya aksesoris dari produk yang bagus kalahnya di aksesoris atau mungkin di perkuatnya gitu. Nah, khusus untuk aksesoris ini tuh gimana Mas? Ada mungkin ada standar atensinya mungkin gitu Mas?
Kalau aksesoris sendiri dari tim produksi kita memang udah melakukan apa penelitiannya lah ya gitu ya, semacam penelitiannya, nyari tahu gitu ya yang tahan supaya umurnya sama dengan produknya gitu ya. Memang secara bahannya kita sudah sesuaikan, jadi nggak yang mungkin setahun 2 tahun misalkan kena hujan terus berkarat gitu ya, tiba-tiba lepas produk konbutnya gitu ya karena si klipnya berkarat gitu ya, itu enggak sih gitu. Jadi secara formulasi memang dari tim kita sudah menentukan yang bisa support produknya gitu secara umur gitu Mas Bayu. Gitu. Dan kalau diperhatikan juga di gambar section ini kan juga ada gambar sirkulasi udara gitu ya. Tadi Mas Bayu sempat singgung panas gitu ya, terus hujan gitu ya. Pasti banyak juga yang pengen dindingnya itu kalau bisa juga nggak nyerap panas gitu ya. Jadi di dalam rumah juga nggak panas, nggak gerah gitu ya, apalagi di Jakarta ini gitu. Nah, kebetulan si conduit silok ini dia ketika teraplikasi di dinding akan ada celah tuh, ada jarak. Jadi itu buat sirkulasi udara juga tuh. Gitu. Jadi panas nggak akan langsung terserap oleh dinding rumah kita. Gitu. Oke. Iya. Itu termasuk sama untuk menanggulangi muai susutnya nggak sih, Mas? Yes, benar banget Mas Bayu. Ini Mas Bayu kayaknya udah tahu banget nih produk konut. Iya, pertanyaannya Mas Bayu. Iya. Jadi saya mau nanya langsung. Iya, ini udah mengakomodir. Jadi saya tambahkan juga bahwa semua produk konut gitu ya, ketika terpasang, apalagi terpasangnya utuh 3 meter gitu ya, kita merekomendasikan harus ada jarak dari satu produk dan satu produk di sebelahnya gitu ya, jarak panjangnya gitu. Itu paling kecil banget 1 koin biasanya. 1 koin. Satu koin itu untuk mengakomodir muai susut tadi yang dibilang sama Mas Bayu. Jadi ketika di atas rangka itu kan ketika panas dia muai ya, besi gitu ya. Nah produk kita terbalikannya, produk kita kan nyusut gitu. Nah jadi kalau pakai rangka pun biasanya gitu ya, misalkan di foto ini, nah ini kan kelihatan ya ada semacam garis gitu ya. Nah ini garis potongan nih. Nah kalau pakai rangka yang bawah ini dia punya rangka sendiri, yang atas juga punya rangka sendiri. Jadi nggak bisa tuh dua di bawahnya cuma 1 rangka. Misalkan rangkanya lebar lah buat hemat budget gitu ya, lebar 10, jadi bisa tuh 2 konwut 1 rangka gitu. Itu nggak boleh karena nantinya ketika muai susut pergerakan si skrunya itu akan merusak produk gitu, karena dia cuma satu tempat gitu. Nah itulah kenapa terus konwut memutuskan bahwa kita butuh ada arsitek in-house gitu ya untuk mengedukasi itu gitu. Jadi di lokasi nggak ada lah kesalahan pasang dan lain sebagainya. Baterai habis Mas. Laptop. Sorry, saya mau melanjutkan ini pertanyaannya Mas Bayu, itu menarik itu soal sistemnya, soal masih sekali juga. Nah ini kalau misalnya ada kasus misalnya si sistemnya itu, si locknya harus entah namanya juga di lapangan ya mungkin rusak atau misalnya lepas atau gimana, bisa nggak kira-kira ke depannya itu cuman beli sistemnya aja tanpa harus beli bersama dengan produknya gitu? Kita tahu tuh nanti ke depannya harus ganti-ganti, kan kita nggak pernah tahu ya. Nah kalau itu bisa sih ya, selama memang riwayat sebelumnya gitu ya memang pakai di silok tadi ya gitu, terus tak ada kerusakan atau ada perlu mengganti gitu ya, itu bisa sih nanti mungkin kontak dari tim sales, nanti tim sales biasanya akan arahkan ke pabrik gitu ya untuk beli si aksesorisnya aja. Tapi kalau nggak ada riwayat pakai silok gitu ya, terus tiba-tiba pengen beli si klipnya aja gitu ya, itu sih sampai saat ini belum ada sih. Gitu. Jadi memang rata-rata pasti satu paket gitu ya, satu paket belinya gitu. Oke, berarti menambahkan sedikit Mbak Safi, walaupun tadi kan di awal Mas Ari sempat sampaikan bahwa segmennya Konut tuh ada yang retail juga, ada yang terus juga project gitu. Aksesoris khusus untuk yang Beyond ini memang aksesoris yang khusus untuk Dimas. Maksudnya kita juga belum bisa dapetin di retail yang sudah ada Konutnya gitu ya Mas. Harus by request gitu ya Mas. Iya betul, jadi harus lewat tim sales kami gitu ya, nggak bisa yang beli aja di Mitra 10 gitu ya, terjual terpisah. Si klipnya aja tuh belum sih, sampai sekarang kita belum akomodir ke sana gitu, karena mungkin kita juga sadar bahwa si klip ini memang bisa dipakai oleh produk kita aja gitu. Mungkin kalau ternyata produk ini bentuknya general, misalkan kita bilang tilok gitu ya, tilok kan general banget ya, bisa dipakai di produk-produk lain gitu ya. Mungkin itu Konut
bisa mempertimbangkan tuh untuk jual klipnya aja misalkan gitu ya. Tapi karena sejauh ini memang kayaknya sih sejauh ini yang saya tahu juga cuma Conwood yang Silok aja yang pakai gitu ya. Bahkan di produk Conwood sendiri pun juga yang jenis lain nggak bisa pakai juga. Betul. Tapi kalau jumlahnya sedikit ya mungkin sih dari tim sales bisa support aja ya, nggak harus beli gitu. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, nanti tim sales bisa ambil di pabrik gitu ya, terus diantar ke lokasi gitu. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak masih bisa gitu. Artinya maintenance kedepannya disupport juga ya? Betul, dari kita sih so far itu ya Mbak Safi. Jadi kami juga fokus ke after sales ya, kita nggak mau gitu ya asal jualan gitu ya terus banyak gitu ya kita untung, terus after itu misalkan ada kerusakan Mbak Safi ngontek, gimana sih sales Conwood kok susah banget dihubungin gitu ya, misalkan nih padahal ada rusak, misalkan rusaknya cuman 5 atau berapa batang gitu ya kan. Karena sejauh ini juga sepengalaman kami gitu ya, itu ketika terjadi kerusakan nggak yang banyak sih secara jumlah gitu ya, nggak yang sampai puluhan gitu, paling patah di 1-2 gitu ya. Kayak kemarin ada case di Tebet Eco Park itu kena banjir juga, yang kita repair yang kita maintenance itu cuman kalau nggak salah di bawah 10 batang ya gitu. Itu karena kena hujan, terus setelah kena banjir terendam ya. Jadi produk kita kan karena ada semennya ya, jadi pasti ketika semen ketemu air kan merusak juga ya lama-lama gitu. Nah jadi makanya kalau ada pertanyaan juga, Conwood bisa nggak sih untuk di kamar mandi gitu ya? Boleh di kamar mandi asal kamar mandinya bukan yang basah dan terendam gitu ya. Jadi ya kalau sesekali kena air keciprat itu masih oke gitu, bukan yang terendam gitu. Ya bagus lah, artinya kalau ada kerusakan sedikit masih mau diurus gitu ya sama benar ya. Itu saya sering sih gitu ya, terutama di Jakarta ini kan kita lumayan sama Dinas Pertamanan lumayan sering banyak project gitu ya. Itu terakhir juga gitu, Taman Puring dari orang Dinas Pertamanannya, Mas Ari boleh dong kita ketemuan nih gitu, kita cek ini udah 5 tahun lebih ada yang rusak, masalahnya di mana ya gitu. Terus saya datengin ke sana survei, oh ini mah rangkanya Pak, jadi rangkanya itu nggak sejajar Mbak Safi. Jadi kalau pakai water pass mungkin ya ada yang lebih turun, ada yang lebih naik gitu ya. Nah permasalahannya adalah di rangka yang lebih turun itu, ketika diinjek orang tekanannya di skru kan, akhirnya patahnya di area skru. Terus saya bilang ini harus ada treatment tambahan rangka sih, dilapis juga Pak, gini. Akhirnya ketemu solusi, digantinya Conwood lagi gitu. Jadi kita berusaha servis juga lah ya, nggak asal udah proyeknya selesai udah kita tinggal gitu. Tetap dijagain berarti Mas. Benar Mas Bayu, harus dijagain karena kalau enggak kan nggak akan repeat order gitu. Males deh sama orang Conwood gitu ya, masalah begini nggak mau di follow up gitu, mending cari yang lain deh, yang lain juga udah banyak kayaknya yang mirip-mirip gitu kan, pasti kayak gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi Mbak Safi, silakan Mas Safi. Yap, oke saya lanjut lagi ya. Oke, ini ada video tentang Bion gitu ya. Ada suaranya nggak ya? Oke, enggak keluar. Oh, nggak keluar ya? Mas Ari. Bentar. Oke, sembari menunggu Mas Arinya stream lagi, saya juga akan informasikan di teman-teman, Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dan nanti di akhir sesi ini kita akan bacakan seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang beruntung, akan kita pilih 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan presentasi menarik dari Conwood. Oke, Mas Ari silakan. Siap. Apa tanggapan Anda mengenai rumah ini? Indah bukan? Sebagian dari Anda mungkin mengira bahan dekoratif pada dinding rumah tersebut adalah ini kelihatan kayu. ya, jadi warnanya Anda salah. Ini seperti yang tadi adalah saya bilang natural gitu ya warna. Conwood Bion hadirkan inovasi new interlocking system untuk kemudahan pemasangan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dan produk pre-color dengan hasil serupa dengan warna kayu asli. Tahukah Anda, pemasangan Conwood Bion semudah memasang keramik di lantai maupun di dinding. Dengan new interlocking system, pemasangan Conwood Bion semudah menyusun puzzle. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun Anda berada, Anda dapat melakukan pemasangan Conwood Bion. Conwood
Beyond. Indah jadi lebih mudah. Oke, saya lanjut lagi. Ada satu video lagi. Alam itu beragam, selalu berubah, dan unik. Seperti hutan, setiap potongan kayu menceritakan kisah yang berbeda melalui warna dan teksturnya. Untuk itu, kami hadirkan Conwood Beyond sebagai solusi material pengganti kayu yang membawa keindahan alami ke dalam hunian Anda. Variasi warna yang ditampilkan bukanlah ketidaksempurnaan. Ini adalah ciri khas keaslian. Seperti di alam, warna kayu asli tidak pernah sama. Dapat bervariasi dari coklat terang hingga nuansa yang lebih gelap, menciptakan estetika unik dan dinamis. Variasi ini membuat setiap potongan menjadi istimewa. Seiring berjalannya waktu, tren desain datang dan pergi. Desain rustik, modern, dan tropis, sentuhan kayu selalu menjadi elemen yang diandalkan. Dengan proses pengecatan oleh tenaga ahli, Conwood Beyond sebagai produk pre-colored memberi kesan warna kayu yang lebih mewah. Conwood Beyond, sentuhan warna kayu yang menawan. Nah, oke. Ya, kurang lebih tadi video campaign Beyond-nya seperti itu gitu ya. Terus ini masuk ke project reference yang sudah terpasang menggunakan Beyond gitu ya. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini Bali Resort di Tangerang lokasinya. Lalu ada private house di Jakarta. Ini juga menggunakan Beyond yang silok tadi ya. Lalu Mas Arif, juga, ya silakan Mas Bayu. saya langsung potong. Mungkin ini nanti juga Mas Safi akan tanya. Khusus untuk yang tadi, untuk yang pekerjaan decking lantai gitu Mas. Itu kan pasti perlu ada apa namanya istilahnya levelnya lagi pakai hollow gitu. Ya. Nah, itu saya lupa nanya tadi jarak antara hollow-nya itu rekomendasinya berapa sih Mas? Antara untuk pemasangan di yang decking atau mungkin yang atap juga ada rekomendasi jarak hollow-nya Mas pada saat setiap kita yang pengaplikasian. Tadi kan ini menarik nih karena ini bisa buat atap gitu kan. Iya. Nah itu apakah ada pemasangan atau standar yang baik untuk pemasangannya gitu Mas? Nah kalau untuk decking sendiri gitu ya, sebenarnya general ya standar kita mau yang Beyond ataupun yang bukan Beyond gitu ya, yang tipe deck itu jaraknya di 30-40 Mas Bayu gitu. Dan rangka yang digunakan biasanya kita galvanis hollow 4x4 paling kecil ya. Iya, 4x4. Dan tebalnya 2 mili gitu. Jadi biasanya per 40 atau 30 gitu ya, nanti si span di bawahnya gitu ya, biasanya di 60 sampai 1 meter gitu. Tergantung dari case-nya biasanya. Kita lihat juga gitu ya, lokasinya kayak gimana. Kalau memang jaraknya lumayan tinggi gitu ya, misalkan kolong dari decknya lumayan tinggi, biasanya per 30 kita rekomendasikan gitu. Tapi secara standar 40 lah, 40 masih oke gitu. Jadi kalau misalnya, sorry saya motong. Kalau misalnya bukan yang hollow gitu kan masih bisa ya Mas ya, artinya misalnya pas ada balok-balok kayu mungkin yang 3x4 gitu, itu kan masih bisa juga ya dipakai untuk rangkanya. Ya kalau pakai kayu bisa juga Mbak Safi, cuman biasanya kalau kayu gitu kan juga dia ada umur ya biasanya gitu kan, dibandingkan besi mungkin lebih tahan gitu ya, selama nggak karat ya aman gitu. Tapi kalau kayu kan biasanya entah dia jadi bending gitu ya, melengkung 5 cm gitu. Karena waktu itu kita sempat ada case juga kalau nggak salah restoran daerah Jakarta gitu ya, dia maintenance ada yang patah beberapa ketika kita bongkar rangka bawahnya kayu gitu. Jadi ternyata ketika si rangka kayunya bending itu terus menyebabkan produknya kan jadi ikut ya gitu. Ketika terinjak kaki, nah itu kekuatannya jadi berkurang, nah menyebabkan patah di situ gitu. Oke, berarti lebih disarankan pakai frame hollow atau galvanis. Hollow ya, kita sebenarnya sejauh ini merekomendasikan kalau bisa hollow galvanis. Gitu. Terus tadi juga atap ya Mas Bayu ya sempat nanya yang foto ini gitu ya. Nah kalau atap ini kan dia pakai produknya yang silok ya, yang silok tadi gitu. Nah untuk silok sendiri rangkanya itu lebih jaraknya lebih jauh sebenarnya ketika di dinding ya, di dinding itu per 60. Tapi karena ini di atap gitu ya, itu per 50. Paling dekat banget per 40 gitu. Karena ya
posisi di atas gitu ya, ada resiko-resiko yang kita nggak tahu gitu, karena konutnya sendiri juga karena semen kan sudah berat ya, berat satu batang aja mungkin bisa 4-6 kilo gitu ya per 3 meter gitu. Jadi kita juga nggak mau gitu dapat komplainan orang kejatuhan konut, kan nggak lucu gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk atap biasanya kita akan lebih dekatkan lagi. Tapi balik lagi, kadang kan kita juga terima detail drawing dari arsiteknya gitu ya. Dari arsiteknya sendiri biasanya kan udah muncul tuh rangkanya, entah di baliknya ternyata udah pakai WF atau segala macam gitu, yang secara struktur memang udah menunjang sebenarnya, jadi cuma butuh support aja. Nah itu juga kadang ada pengecualian lagi gitu. Tapi secara prinsip ya per 40 kalau untuk atap dan ceiling. Ceiling pun sama biasanya per 40. Oh, yang material ini bisa buat ceiling juga? Bisa, betul, Mbak Safi. Tapi nggak kalau terlalu berat ya dia ya? Iya, dia tebalnya kan 11 mili. Tapi sebenarnya ada yang lebih ringan lagi yang memang khusus untuk ceiling. Tapi bukan bion ya? Bukan bion, benar. Tapi kalau memang dari Mas Safi misalkan tertarik bion gitu ya, terus tapi pengen pakainya buat ceiling, itu bisa juga. Dan pakai sistem siklik tadi juga. Oke. Begitu. Ini lucu ya Mas Bayu ya, bisa pakai atap ya. Kebetulan ini di Astana Kemang ya, mungkin kalau Bapak Ibu sering lewat gitu ya di Kemang, di perempatan tuh Ampera, ini sebelah kiri itu pakai konut. Oke. Bisa ngopi-ngopi mampir ya, kalau nggak salah ada kedai kopi di sini. Gitu. Oke, saya lanjut ya Mas Bayu, Mbak Safi. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada juga di Ion Mall BSD. Nah, ini kelihatan banget ya perbedaan warnanya tuh. Nah, jadi kayak gini lah kurang lebih, ada gradasi seperti ini. Terus ini juga kelihatan ya ada jarak. Nah, ini kurang lebih 1 koin untuk mengakomodir si Moai Susu tadi. Gitu. Sebenarnya ketika produknya dipotong gitu ya, nggak di 3 meter full, itu Moai Susutnya sebenarnya juga menurun gitu. Jadi kalau memang dipotongnya misalnya per setengah meter atau bahkan per meter gitu ya, mungkin bisa jaraknya lebih dekat lagi gitu. Tapi ketika panjangnya full 3 meter, itu lebih baik ada jarak untuk Moai Susut tadi gitu. Nah, kurang lebih kalau pembahasan untuk bion sampai di situ gitu. Nah, ini selanjutnya mungkin untuk refreshment gitu ya, Bapak Ibu, produk Conwood itu apa aja gitu selain bion. Itu Mas Bayu, Mas Safi. Iya. Dilanjut aja ya? Ya. Oke, siap. Nah, ini mungkin saya agak cepat aja karena mungkin produk ini sudah jauh lebih masif gitu ya di lapangan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah pakai gitu ya. Tapi ya siapa tahu ada pertanyaan boleh gitu ya. Nah, Conwood itu secara general ya dia terpasang di area satu rumah tuh hampir semua ada gitu ya, mulai dari eave gitu ya, tulis plank, terus ceiling punya, dekoratif untuk secondary skin facade gitu ya, terus dinding juga punya, lantai juga punya gitu. Yang pertama ada eave dan ceiling. Nah, ini yang tadi saya bilang Mbak Safi. Jadi kita punya yang khusus memang untuk ceiling, tapi memang tidak bion, jadi warnanya masih semen. Ketika sampai di lokasi warnanya semen, harus dicat gitu. Kita punya namanya eave 2-in-1, biasanya buat ceiling. Ini fotonya kurang lebih seperti ini ketika terpasang. Namanya 2-in-1 karena dia satu papan tapi seolah-olah 2 papan ditumpuk gitu ya. Terus ada border juga biasanya buat tepian ya, tepian ujung ceiling. Ini seperti ini gitu ya, tepian. Terus selat, nah ini yang khusus untuk ceiling tadi. Dia lebarnya 7,5 dan 10 cm, ada 2 tipe Mbak Safi. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada kebutuhan ceiling yang ukurannya segini gitu ya, kayunya 7,5 atau 10, bisa pakai lat ini. Lalu ada wall application. Nah, sebenarnya si bion yang silok tadi berangkat dari G-series ini. Gitu. Tapi dia sudah tercat dan ada klipnya gitu. Ketika terpasang ya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, yang ini salah satu contoh nih ya, bahwa Conwood tuh sebenarnya bisa di otak-atik gitu ya. Makanya saya tuh seneng ketika ketemu arsitek tuh ada kayu-kayuannya nggak gitu ya. Terus ketika dia ada kayak gini Mas tapi agak rumit bla 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 bla, pasti saya excited untuk ya udah, kalau boleh saya minta file 3D-nya boleh dikirimkan, nanti saya suggest proposal. Biasanya gitu, kita diskusi tuh. Karena arsitek tuh idenya cemerlang Mas Bayu biasanya. Macam-macam gitu ya. Kreatif kadang, ya. Iya, kadang kita nggak kepikiran, Conwood bisa digituin ternyata gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kecil aja gitu ya. Kalau ini kan cuma main warna ya, simple, terus dipotong gitu ya, kecil-kecil. Ini aja kan juga sebenarnya Conwood produk yang base-nya kan juga kita nggak kepikiran bahwa di lapangan ternyata bisa diginiin gitu ya. Nah, terus Mbak Safi juga sebelumnya sempat mention juga ya produk yang ada serat kayunya gitu ya, ada guratan gitu ya. Nah, ini
yang salah satu contohnya. Tapi kita cuma punya yang ini aja Mbak Safi. Di tipe lain kita nggak punya. Kalau di tipe lain lebih ke serat aja ya, serat-serat kecil gitu ya. Dan ini bukan buat decking ya, buat dinding aja ya? Yes, betul. Ini buat dinding. Oke. Mas Ari, saya langsung mau tanya Mas, kan kalau Silakan. untuk masalah warna tampilan itu Konut sudah disampaikan lah ya. Tadi Mas Ari juga sampaikan bisa memenuhi kebutuhan permintaan dari arsitek dan desainer terutama. Nah, kalau dari sisi potongan gitu, karena kita tahu tadi dari beberapa project reference-nya yang Mas Ari share gitu, project reference-nya Konut itu yang namanya balik lagi desainer arsitek, cutting-annya kadang-kadang suka yang nyeleneh gitu ya. Mungkin trapesium atau mungkin hampir curve gitu. Nah, kalau untuk kayak pekerjaan kayak gitu, apakah masih bisa dibantu sama Konut atau nanti ditunjuk sama aplikator yang kompeten untuk mengerjakan itu, Mas Ari? Ya, jadi yang pertama pasti kalau desainnya udah nyeleneh-nyeleneh aneh gitu ya, terus rangkanya khusus dan segala macam, dari tim arsitek kita biasanya buatkan detailnya dulu tuh Mas Bayu. Bahkan kadang developer yang udah biasa sama kita gitu ya, nggak sungkan untuk ngomong, kita budgetnya ngepas nih untuk tipe ini gitu ya. Jadi kalau bisa Konwood jangan kebanyakan waste-nya gitu. Itu kan ngaruh di potongan ya Mas Bayu biasanya. Kalau bentuknya segitiga atau apa, buangannya banyak atau enggak kan itu ngaruh banget tuh. Nah itu kita bikin yang namanya cutting list-nya tuh gitu. Nanti kita buat, setelah kita buat kita propose ke developer. Nah ini Pak, kalau Bapak pakai ini paling yang kebuang misalkan cuma 4 batang lah gitu. Kalau dipotong-potong tuh di total cuma 4 batang gitu. Kalau Bapak pakai yang biasa mungkin waste-nya bisa 5%, 10% Pak gitu. Kan lumayan banget ya untuk developer gitu ya. Itu uang dibuang-buang kan sayang banget gitu ya. Nah itu kita bisa support. Nah balik lagi ke yang tadi, ketika desainnya nyeleneh gitu ya, nanti dari saya dan tim akan diskusi sama technical juga gitu. Ini ada desain kayak gini, kita ngide pakai rangka ini misalkan gitu ya. Misalkan kayak ceiling yang tipe berdiri terus pakai rangka jepit misalkan gitu ya. Nah itu boleh jaraknya per berapa gitu. Nah setelah itu kita buat gambar detailnya. Yang mengerjakan memang betul Mas Bayu. Biasanya kita akan rekomendasikan pasti aplikator kita karena dia sudah terbiasa gitu ya. Tapi kalau memang klien kita memang saya lebih percaya tukang saya Mas gitu. Boleh nggak tukang saya? Udah nanti gambarnya kita akan print, tim technical kita akan berangkat, kadang ditemenin tim arsitek juga supaya pas baca gambar lebih jelas gitu ya, menjelaskan di lapangannya. Nanti di training lah di lokasi gitu. Jadi so far desain yang aneh-aneh pun kita bisa eksekusi gitu Mas Bayu. Aman. Itu melanjutkan dari yang tadi Mas Bayu tanyakan soal menghitung waste terus mencari potongan-potongannya. Wah itu membantu banget sih Mas Ari, saya akuin. Iya, karena kita juga berusaha support tim sales juga ya Mbak Safi, biar ketika arsitek juga kan ya sesuai pengalaman gitu ya, arsitek tuh udah kerjanya pasti lebih dari 8 jam, deadline-nya banyak gitu ya, terus begadang-begadangnya, terus tiba-tiba kayak suruh ngitung material kan capek banget ya gitu, apalagi areanya sampai ratusan meter gitu ya. Dan buat detailingnya juga. Nah betul, potongannya di mana dengan panjang produk yang 3 meter kan itu juga ngaruh juga kan. Nah itu kita support, jadi ketika Mbak Safi misalkan ketemu tim sales Konwood, ada gambar, ini nih kurang lebih gambar DED-nya gitu ya, ada gambar lengkapnya, butuh berapa sih kira-kira gitu, terus produk yang cocok apa sih, itu kan kita suggest. Terus nanti dari tim sales sudah dapat hitungan dari saya dan tim, dia akan kasih penawaran tuh, kurang lebih kebutuhannya sekian gitu, harganya sekian. Jadi harusnya bisa mempercepat proses ya gitu. Kita berharapnya seperti itu. Oke, jadi kalau pengen minta penawaran tinggal di-share gambar kerjanya aja ke Mas Ari ya. Benar, ya. Benar. Jadi biasanya gitu ya, saya kerjaannya hampir tiap hari yang terima gambar kerja Mas Bayu. Gitu. Oke, kita lanjut Mas Ari. Oke, siap, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya ada namanya panel stick. Nah, panel stick ini sebenarnya fokus kita tadinya di interior gitu ya, untuk arsitek-arsitek atau desainer yang pengen tampilan ruangannya tuh wall panelnya seolah-olah satu panel kecil disusun berjarak gitu ya. Nah, ini tebalnya 25 mili, lebarnya 100 mili atau 10 cm gitu ya. Tapi belakangan gitu ya, banyak arsitek yang justru seneng nih pakai ini karena looks-nya detail gitu ya. Terus ketika ditempel di fasad tuh menonjol banget gitu. Nah, ini juga akhirnya tereksplor jadi material yang biasa dipakai untuk di eksterior juga sih gitu. Nah, lanjut, ini juga termasuk baru juga ya. Mungkin kalau Mbak Safi udah lama banget
tahu ya, Tadao Ando kan kayaknya Iya. pakai ini di Jepang gitu ya. Di Jepang tuh terus Indonesia ngetren banget nih industrial gitu kan. Kafe-kafe industrial, bahkan ruang tamu di rumah industrial gitu kan. Kayaknya ini banget pas Iya. pandemi itu rame banget. Nah akhirnya kita keluarkan lah gitu ya yang namanya ECP. Jadi kita nggak cuma fokus di kayu-kayuan, tapi kita coba ikutin lah tren arsitek belakangan itu apa gitu, supaya ya kita nggak ketinggalan tren gitu loh. Jangan sampai kita cuma fokus di kayu-kayu, yang lain udah inovasi kemana kita ketinggalan gitu kan. Nah ini kita punya namanya ECP. Nah ini 60 kali 60 sama 60 120 panelnya. Ketika terpasang kayak gini looks-nya. Ini dia kayak cladding ya modelnya ya, artinya langsung di dinding juga bisa kan tanpa frame gitu. Yes, betul gitu. Tapi pemasangannya tetap pakai screw sih kalau ini. Oh, pakai screw. Ya, jadi kadang juga beberapa ketika kita jelaskan ini berpikirnya pasangnya kayak keramik aja, pasang basah. Gitu. Mereka lupa. Ya, mereka lupa produk kita kan semen juga, gitu kan. Iya. Jadi kita pasangnya tetap pakai screw, bukan pasang basah kayak keramik. Oke. Oke, nah lanjut, ini juga hampir mirip sama G-Series ya, yang atas ada array N sama W. Nah, bedanya apa kalau G-Series itu dia groove line, kalau ini emboss gitu ya, timbul gitu. Jadi garis-garisnya itu timbul, bukan cekungan gitu ya. Terus ada rhythm juga. Nah, kalau rhythm ini cenderung lebih acak gitu ya, groove line-nya ada yang lebih dalam, ada yang nggak terlalu dalam, ada yang lebar, ada yang kecil gitu ya. Ketika terpasang ya kayak gini kurang lebih. Gitu. Nah, ini salah satu contoh juga ya kreatifnya arsitek. Jadi satu dipasang miring gitu ya, terus di bawah dipasang lurus gitu kan. Ini kan unik juga gitu ya. Lucu gitu, dia jadi kayak mainin puzzle aja gitu ya, tempel-tempel sana sini gitu. Nah, lalu kita juga punya mold atau skirting ya. Itu kita punya juga dua tipe, Louis sama klasik. Nah, lalu lantai. Nah, lantai sebenarnya ya deck ini ya banyak gitu ya. Yang demand-nya paling tinggi ya kami rasa ini sih deck sama si G-Series tadi. Nah, deck ini juga macam-macam, lebarnya ada 4 inch, 6 inch, sama 8 inch gitu. Nah, tabelnya sendiri ada dua nih, 14 sama 25 gitu. Kenapa kok dibedain gitu ya, kenapa harus ada dua? Karena deck ini kan juga bisa dipasang di interior maupun eksterior gitu ya. Nah, ketika di eksterior kita merekomendasikan pakai yang 25 mili supaya tahan terhadap cuacanya lebih maksimal gitu. Nah, kalau yang interior 14 mili. Tapi kalau di atas rangka, kita tidak rekomendasikan yang 4, 6, 8 inci ini. Jadi kalau di atas strip langsung boleh pakai ini, tapi tebal 25 misalkan yang di eksterior. Nah, kalau di atas rangka, yang kita rekomendasikan yang tipe ini, deck 12. Lebarnya 30 cm. Gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa kok dibeda-bedain gitu sih, di atas rangkanya harus pakai yang itu gitu ya? Karena ya itu, balik lagi, Conwood kan selalu mencoba belajar dari pengalaman gitu ya. Dari pengalaman kami yang lebar ini, yang memang lebih kecil gitu ya, itu ketahanannya cenderung tidak setahan yang tipe deck 12 ini gitu. Ketika di atas rangka, tapi ketika di atas grid masih oke, sama aja gitu ya. Karena mungkin penampangnya kali ya, ketika 30 cm kan lebih mantep gitu ya ketika di atas rangka, ketimbang 10 cm atau 15 gitu ya, atau 20 kan kayaknya terkesan lebih ringkih gitu, karena kan antar produk kita nggak ada perekat ya, jadi dia masing-masing jatuhnya kan gitu. Nah, lalu kita juga area interior punya juga dekoratif stair, ada handrail, terus bordes juga kita punya. Bordes itu terakhir kita punya 1x1 kalau nggak salah. Sebelumnya tuh 1,2 x 1,2. Nah, sekarang 1x1. Terus untuk stair yang vertikal kita 20 cm ya, standar ya Mbak Safi, tinggi trap tangga ya. Terus lebar kalau yang horizontal 30 cm gitu, itu juga standar. Nah, handrail ini 8 cm sekarang kita punya. Nah, ini juga kita kemarin sempat discuss juga, saya juga sempat sampaikan masukan ketika ngobrol sama arsitek, Mas, handrailnya kelebaran gitu, itu kayaknya tangan bule deh, 8 cm gitu ya, megangnya agak gede gitu ya. Bisa nggak ya lebih kecil gitu. Nah, kemarin saya kasih masukan ke tim, bisa kok nanti kita produksi mungkin yang 5-6 cm gitu. Jadi kita berusaha tampung sih. Jadi Mbak Safi juga nanti kalau misalkan pakai Conwood gitu ya Mbak, ada masukan-masukan boleh banget, sampaikan aja gitu ya. Oke. Nah, ini lalu ada dekoratif lagi yang lain. Nah, ini yang biasanya lebih sering dipakai untuk kisi-kisi atau secondary skin gitu ya. Ini ada sunshade sama plang 2. Nah, yang terpasang di sini itu pakai plang 2 nih, yang difoto. Dia disusunnya miring gini ya. Ya, ini balik lagi nih kreatifnya arsitek nih gitu. Terus termasuk jendelanya pun ini pakai Conwood.
yang bisa dibuka ini. Wow. Gitu. Jadi Iya, ini iya, iya. conduit banget sih, ini bagian segitiga juga tepiannya conduit juga. Ini kalau boleh dinamain rumah conduit, kayaknya ini rumah conduit. Iya, iya, iya. Itu cuma pakai frame aluminium terus dilapisin ini ya, apa? Di conwood plangnya ini ya. Kalau ini frame-nya sama tetap hollow, Mbak Safi. Oh, itu pakai Gitu. hollow. Jadi memang ya kalau ngerasain gitu ya buka jendela ini memang cenderung lebih berat, apalagi misalkan kita nggak pakai pivot yang bagus gitu ya. Kalau angle pivotnya yang bagus kan ya tetap enteng aja gitu ya. Iya. Tuh, nah ini jadi pakai hollow sih, tetap bukan aluminium. Wow. Oke. Gimana Mas Bayu, tadi ada pertanyaan Mas? Ya, ini saya penasaran kalau kayak desain-desain kayak gini gitu ya, hampir seluruhnya dari bawah, lantai, ceiling, terutama ceiling ya, yang menghadap ke bawah. Itu perkuatannya ada kayak aksesoris khusus atau misalnya dari tim conduit nanti yang akan memberikan rekomendasi, Mas, gitu. Karena kan agak rentan ya, yang di atas kepala kita gitu kan. Ya. Kalau ini enggak sih Mas, kebetulan kalau yang ini dia di belakangnya langsung dinding tuh, jadi memang si dinding beton gitu ya dibentuk segitiga lancip gitu. Nah ketika pasang dia pakai visor aja sih, yang penting visor kan aman ya, screw visor udah gitu. Jadi nggak ada sih, so far semua pemasangan kita nggak ada tuh aksesoris tambahan atau segala macam gitu ya. Paling yang kita sering otak-atik ya hanya di rangka sih ya, sesuai desain gitu, rangkanya yang bagus gimana. Karena kadang juga balik lagi idealisme arsitek sama desainer kan, kadang mau Mas pakai conduit tapi bisa nggak ya belakangnya nggak ada rangka gitu, jadi bersih. Kalau pakai kayu asli kan memang bisa gitu ya, 2-3 meter bener-bener satu batang gitu ya. Nah kalau kita nggak bisa, nah kalau itu arsiteknya nggak oke ya biasanya kita juga nggak mau ambil resiko daripada baru dipasang setahun 2 tahun ternyata bending gitu kan. Oh ini gimana sih conduit jelek segala macam ya, kita nggak mau gitu. Jadi kita kalau mau dirangkain ayo pakai conduit, kalau nggak mau ya nggak mau apa, mungkin kayu asli aja kayaknya yang cocok gitu. Biasanya kita gitu sih. Jadi nggak ada sih Mas Bayu aksesoris khusus-khusus gitu ya, so far nggak ada. Nah lalu untuk pagar juga ini yang sering saya lihat nih. Yang gak ditanyain ya. Nah ini kita juga punya botani, arrow sama klasik, tingginya 1 meter per 1 meter. Gitu. Nah ini conduit color nih yang digunakan untuk si Beyond tadi juga gitu ya, warnanya sama 3 warna ini. Jadi kalau misalkan beli produk conduit terus pertanyaannya catnya pakai apa gitu ya, kita punya conduit color. Tapi kalau misal ternyata warna 3 ini gak ada yang cocok gitu, karena kan library warna arsitek ini bisa sampai ratusan ribu gitu ya. Jadi kadang beda dikit aja tuh udah arsitek ngeliat tuh, enggak nih bukan ini yang saya mau gitu kan, beda gradasi sedikit aja udah. Nah kalau dari 3 ini ternyata nggak ada yang cocok, biasanya pakai produk lain pun nggak masalah, asal fiber coat catnya gitu, dan water base. Iya. Nah nanti misal dari Mbak Safi, ya Mas nih saya cari di pasaran tapi nggak ada tipe yang sesuai sama saya udah cari merek-merek lain tapi nggak ada yang sesuai gitu. Nah boleh nggak sih dari conduit bikin sampel gitu ya, itu juga bisa. Nah nanti kalau warnanya memang agak unik, biasanya di mix tuh Mas Bayu. Jadi dari cat merek apa misalkan di mix sama cat merek apa, komposisinya sekian-sekian, di semacam tinting lah ya kalau di toko-toko cat gitu ya. Nah nanti kita buatkan sampelnya, nanti kita infokan tuh warna ini pakai cat tipe ini gitu ya, komposisinya sekian, tipe ini komposisi sekian, kayak gitu juga bisa gitu. Jadi dari conduit sampai sana sebenarnya servisnya gitu ya, sampai sampel aja kita berusaha, ayo maunya kayak gimana gitu, kita berusaha kejar gitu. Padahal mungkin yang dikasih sampelnya itu bukan dari brandnya conduit juga ya catnya ya. Benar. Kadang dari merek lain, kadang dari Propan, kadang dari Mowilek gitu ya, macam-macam lah, kalau cat kan banyak gitu. Oke, wow. Kita berusaha membuat orang tuh ya percaya gitu loh, trust sama kita gitu, bahwa oke deh ini pakai conduit, sampai sampel-sampel aja dipikirin gitu loh, berusaha mungkin sesuai desain gitu. Karena kan ya arsitek ketika idealismenya agak disenggol gitu ya, rubah warna dikit aja kan pasti agak ini gimana sih gitu kan, orang pengennya kayak gini kok gitu, malah diarahin ke sana gitu kan. Warna dikit aja kan itu pengaruh banget ya Mbak Safi ya. Jadi bangunan sebesar itu dirubah dikit aja lebih terang atau lebih muda tuh udah intensi desainnya udah turun banget tuh pasti kan. Bener. Jadi kita berusaha memahami sampai sana sih. Totalitas banget ya berarti ya Mas Bayu. Totalitas. Itu. Nah terus lanjut nih, ada project reference dari produk-produk kita yang selain Beyond gitu ya. Ini di IKN, kebetulan waktu itu juga
saya yang handle juga dan tim sales gitu ya. Kita sempat berangkat ke sana juga untuk supervisi pemasangannya gitu ya, untuk cek di IKN rumah dinas kementerian. Ini di bagian kisi-kisinya gitu ya, terus area ceiling, terus area ini juga pakai nih gitu ya. Gitu. Lalu ini masih di IKN juga. Ini kita waktu itu kerja sama arsiteknya itu Hanawal. Nah ini salah satu contoh juga nih, waktu itu dari kontraktornya minta cutting listnya yang hemat nih Mas, soalnya nih panjang jembatannya 2,4 kilo, kalau waste-nya sampai banyak saya rugi banyak nih gitu kan. Bahkan mintanya nggak tanggung-tanggung, biasanya saya buat opsi cutting list tuh paling 2 lah ya, 3 gitu, ini 5 Mas gitu. Saya buat 5 gitu. Dan untuk sepanjang itu gitu kan ya, akhirnya yang terpilih yang ini sih. Dan ini waste-nya karena lebarnya cuma 2,4, jadi kan produk kita kebuang tuh kan, 3 meter ada potongan gitu. Nah gimana caranya potongan itu kepake lagi gitu, tapi looks-nya seolah-olah itu disengaja kan, itu kan intensinya ke situ biasanya gitu. Nah lalu ini ada Bandara Ewer di Papua ya, diresmikan oleh Pak Jokowi juga. Nah ini Tebet Eco Park yang tadi saya sempat singgung juga ya. Ini bagian ininya aja ya, bagian lantai, kalau bagian sampingnya bukan. Lalu ini Pinisi juga yang belakangan lumayan viral ya, anak muda seneng foto-foto di sini nih, biasanya bikin TikTok lah, bikin reels Instagram gitu ya. Ini juga pakai Conwood gitu. Oh ya, saya jelasin juga historicalnya. Jadi kalau untuk yang Pinisi ini, yang kita pakai itu untuk handrail, terus untuk yang trap tangga gitu ya, terus sama bagian yang pedestrian. Nah ini kan ada yang warna orange dan merah ya. Nah ini jalur sepeda dan juga skateboard kalau nggak salah boleh ke situ. Itu sebenarnya dari tim dinas menawarkan juga ke kita, Conwood aja deh udah semua gitu kan, biar sama gitu. Nah tapi dari kita kan tahu ya, kita tahu limitasi produk gitu kan. Itu dilewatin sepeda sama skateboard Pak gitu. Kita nggak berani karena nanti pasti dalam waktu yang nggak lama akan ada goresan-goresan gitu ya, terus produk kita jadi luka gitu ya, terus ada kerusakan-kerusakan, nanti dicapnya kan produk kita yang jelek. Padahal memang secara fungsional kita memang untuk pedestrian, bukan yang dilewatin kendaraan, sepeda, dan skateboard segala macam. Akhirnya kita nggak ambil. Nah dari sini kan juga kita menunjukkan bahwa kita lebih aware, orang kedepannya akan melihat kita kayak gimana ketimbang kita jualan banget gitu loh. Kalau mau jualan kan sebenarnya ini panjang nih, lumayan banget gitu kan. Buat tim sales ini udah nyayur gitu ya bahasanya gitu, tapi kita nggak mau lah gitu ya, ngejar jualan satu kali tapi habis itu mereka nggak mau pakai Conwood lagi karena komplain gitu, jadi kita nggak ambil. Nah ini saya juga kurang tahu ya pakai material apa sekarang gitu. Nah ini juga salah satu contoh di komersial project gitu ya, di hotel apartemen ini pakai Conwood, area sini, lalu area sini juga fasad. Nah lalu ada tangga juga pakai Conwood juga. Nah tapi ini step nosingnya manual dibuat di lokasi nih Mas Bayu, Mas Safi. Tapi pakai bahannya Conwood juga? Bahan Conwood betul. Oke. Jadi dibikin sendiri nih sama tukangnya ya, untungnya rapi sih, lihatnya enak gitu ya. Lalu Sabu Haji, Pizza Hut juga kayaknya mungkin kalau lihat di Jakarta banyak tuh pakai kayu-kayuan ya, itu mayoritas Conwood gitu. Starbucks juga, McD, KFC juga ya, biasanya di rest area kan pakai kayu-kayuan ya, itu rata-rata pakai kita. Mereka udah kerja sama lumayan lama sama kita. Nah ini juga salah satu contoh waktu di Bintaro Design District. Ini kita bareng Alien ya, Alien DC. Tuh, terus ini juga, nah ini juga menarik nih Bapak Ibu. Jadi yang pojok kiri atas ya, ini looks-nya kan besi ya, besi hollow gitu ya, warna-warna silver gitu. Nah ini sebenarnya spek awalnya dari arsitek adalah pakai besi asli gitu. Nah tapi ketika dihitung, karena kan dia penopangnya cuma satu di tengah ya, ketika dihitung sama tim struktur orang sipil itu bebannya terlalu overload gitu. Nah akhirnya ngontak tim Conwood, bisa nggak Conwood buat di situ gitu. Setelah dihitung-hitung beban kita jauh lebih ringan daripada pakai besi asli gitu. Akhirnya kita pakai Conwood, tapi looks-nya dia pengen looks besi tetap gitu. Nah ini dicat warna-warna silver besi gitu. Itu kreatifnya tukang balik lagi gitu. Nah ini bisa juga gitu, salah satu contoh project gitu ya. Terus lanjut di luar negeri juga ada gitu ya, jadi nggak cuma di Indonesia. Ini di Vietnam beberapa yang sudah pakai Conwood, termasuk jembatan yang panjang ini, mungkin kayaknya di Pinterest atau di Google sering lihat ya. Iya. Jembatan ini gitu.
Nah, ini developers dan brand yang sering kerja sama kita, kurang lebih ini. Ini udah lumayan sering kerja sama kita. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Bayu, Mbak Safi. Oke, wah menarik banget sih presentasinya Mas Fari. Gimana menurut Mas Bayu? Oke, ini sih cukup menarik ya, karena gambarannya adalah kalau kita lihat dari kolom chat, ini udah banyak banget pertanyaan nih. Banyak ya. Sebelum Kita sebelum kasih saya tanya kali. membacakan pertanyaan, Mbak Safi mungkin ada yang mau ditanya? Kayaknya kalau dari saya udah cukup sih Mas Ari. Oke, baik Mbak Safi, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Saya akan masuk ke segmen membacakan pertanyaan dari kolom chat, gitu ya. Dan kita akan kembali lagi setelah membacakan semua pertanyaan dari kolom chat. Mbak Safi, izin ya, saya bacakan dulu pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Mbak Safi dan Mas Ari. Jangan kemana-mana dulu. Nah, ini banyak nih Mas pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Saya langsung bacakan ya Mas. Ya, Pertanyaan boleh, Mas. pertama, ini dari Pak Ediswan Ciputra. Nah, ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang terjawab sebetulnya. Tapi saya coba membacakan secara cepat dan Mas Ari mungkin bisa menjawabnya juga. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Ediswan adalah, untuk Conwood Beyond ini, apakah hanya material saja atau terpasang? Sebetulnya sudah terjawab, bisa dua-duanya, Mas. Ya, biasanya nanti ketika sama tim sales kami, pasti mereka akan tanya gitu ya, mau penawarannya terpasang atau produk saja gitu. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Kalau memang sudah punya orang untuk pasangnya, ya biasanya kita hitung penawaran akan material only gitu ya. Tapi kalau memang sama terpasang, dia akan hitung termasuk kalau memang pakai rangka, dia akan dihitungkan juga gitu ya, per meternya kira-kira berapa gitu biayanya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Ediswan, untuk Conwood yang di lantai dan di dinding, apakah ada perbedaan harga, Mas? Iya, ada perbedaan. Persentase itu, Mas? Persentasenya mungkin kalau perbedaannya dinding sama lantai gitu ya, secara ketebalan kan juga hampir 2 kali lipat ya. Mungkin bisa 2 kalinya sih dari harga yang di dinding ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang tadi saya tanya sebetulnya, ukuran Conwood apakah bisa custom? Habis 20%. Untuk Conwood apakah bisa custom? Bisa sebetulnya gitu ya, tapi memang kuantitinya biasanya lumayan besar gitu ya. Kalau memang proyeknya besar banget itu bisa, tapi kalau skalanya rumah tinggal atau memang restoran gitu ya, nggak terlalu besar, ya biasanya ketika ada custom di lokasi sih Mas Bayu, jadi dipotong gitu ya, dipotong ya sesuai si tukangnya, kayak yang tadi saya sempat present kan banyak tuh ya yang materialnya dipotong-potong gitu. Jadi kalau customize di luar katalog kami gitu ya, misalkan pengen nih kayu kayak gini tapi pengen groove lainnya begini-begini misalkan gitu ya, itu bisa dengan catatan memang kuantitinya mencukupi gitu ya dari segi produksi gitu. Nah, terus pertanyaan Pak Ediswan selanjutnya, apakah ada minimum order untuk pemesanan di luar pulau, Mas? Nah, ini antara Pulau Jawa sama area pulau lain itu ada perbedaan harga yang signifikan nggak sih, Mas? Kalau secara harga ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya Mas Bayu. Pasti ya untuk Jawa dan luar Jawa ada perbedaan harga. Nah, kuantitinya ya tadi juga ditanya ya, ada minimum nggak sih gitu ya. Nah, untuk Conwood sendiri sebenarnya kalau misal terdekat dari kota itu memang ada distributor yang memang kerjasama dengan Conwood gitu ya, pasti biasanya sih nggak ada minimal yang harus 1000 gitu ya atau berapa, enggak sih gitu. Karena bahkan kayak di Jakarta pun kadang kayak rumah tinggal butuhnya cuman 100 batang atau 50 batang gitu ya, tetap kita akomodir gitu. Tapi mungkin kalau ada jarak yang ditempuhnya lumayan gitu ya, misalkan antar kota perjalanan sampai 5-7 jam, mungkin dari distributor ada syarat tersendiri gitu ya, kita mau antar ke situ asal pesan sekian gitu ya. Jadi dari kami sebenarnya nggak ada syarat, tapi mungkin distributor di luar kota bisa jadi ada masing-masing ketentuan gitu sih Mas Bayu. Nah, pertanyaan terakhir dari Pak Ediswan nih, mengenai garansi, Mas. Berapa lama sih, Mas, garansi yang didapat? Mungkin dari keseluruhan produk Conwood ya, nggak hanya cuma Beyond. Oke, jadi pertanyaannya garansi. Kalau garansi sendiri, kita bicaranya mungkin lebih fokus ke eksterior ya, karena eksterior cenderung jauh lebih banyak resikonya gitu ya. Nah, untuk dinding, rata-rata garansi kita di 5 tahun. 5 tahun itu secara warna maupun produk ya biasanya ya.
Itu untuk fasad. Tapi kalau untuk lantai biasanya catnya bisa 2,5 tahun gitu Mas Bayu. Karena ya balik lagi ya seperti yang kita tadi bahas, trafficnya lebih besar gitu ya, gesekan-gesekan di produknya jauh lebih sering gitu. Tapi juga ada catatan nih, jadi garansi itu yang mengeluarkan bukan conduitnya gitu ya. Kita kan prinsipal gitu ya. Yang akan mengeluarkan adalah distributor gitu. Tapi hampir semua distributor kami bisa menyediakan garansi, dan dari kami ada syaratnya dari conduit gitu ya. Syaratnya adalah selama pemasangan rangkanya sesuai standar kami gitu ya. Terus pokoknya segala macam teknikalnya sesuai gitu ya dengan standar, baru bisa klaim garansi dan si distributor baru bisa membuatkan garansinya gitu ya. Tapi kalau dari awal aja pemasangan, misal decking jaraknya 40, di lokasi dipasang 1 meter, tapi dia minta garansi, kan susah juga ya gitu. Padahal kita udah tahu limitasi produk kita dan ada standarnya gitu. Jadi biasanya kalau dari pemasangan aja udah nggak sesuai, distributor juga nggak akan mau keluarkan garansi gitu Mas Bayu. Bagi teman-teman atau bagi yang belum pernah mengakses Katalog Pro ini sistemnya seperti Facebook atau LinkedIn, jadi harus beregistrasi diri dulu dan sign in. Setelah itu, setelah sign in akan menemukan halaman pertama, yaitu halaman ini namanya halaman Brand News. Jadi halaman Brand News itu berisi tentang berbagai macam varian informasi tentang produk-produk atau vendor-vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, atau mungkin update-update dari setiap informasi tentang dunia konstruksi yang ada di Indonesia saat ini gitu. Dan seperti yang diketahui bahwa Katalog Pro ini bisa dijadikan sebagai tempat pencarian informasi data teknis tentang produk material building. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot keluar masuk website gitu ya, atau googling. Katalog Pro juga sudah bisa menginformasikan hal-hal tersebut sampai dengan membuatkan sebuah dokumen rekomendasian. Karena sebagai desainer atau sebagai perencana, kita tidak hanya mendesain, tapi juga kita harus merekomendasikan material. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori arsitek interior, dan di sini mungkin kita pengen cari kategori wood replacement, dan di kategori kategori wood replacement ini itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand atau vendor-vendor material yang spesifikasinya atau informasi tentang produknya bisa kita ambil dan kita ketahui. Contoh misalnya halaman Conwood gitu. Nah, ini adalah halaman Conwood. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan tahu Conwood itu kantornya di mana, PIC-nya siapa, karena biasanya kan memang banyak nih yang perlu kita tahu, dan khususnya tim specifier-nya siapa. Nah, itu kita bisa ketahui dan kita bisa langsung hubungi, dan juga mungkin ada showroom-nya di mana, informasi-informasi terkait tentang brand tersebut. Dan yang menarik, apabila kita masuk ke brand produk, nah di sini akan terkumpul berbagai macam juga informasi tentang produk-produk dari Conwood pada saat kita klik. Dan di sini akan terinformasikan deskripsi, spesifikasi, terutama untuk yang bisa kita manfaatkan atau kita ambil. Dan yang menarik, saat ini Katalog Pro mempunyai satu feature baru gitu ya. Kita baru saja live di sekitar 7 atau 6 bulan yang lalu. Nah, di sini kita ada, karena banyaknya pengguna Katalog Pro yang menginginkan tidak hanya informasinya saja, tapi juga sampai ingin mendapatkannya, akhirnya kita membuat satu fitur e-commerce. Jadi ada fitur promo, RFQ, dan juga ada fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan. Mungkin untuk fitur baru ini akan diinformasikan oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan setelah Bapak dan Ibu berhasil registrasi di Katalog Pro. Saya izin share screen Bapak Ibu semua. Baik, setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di Katalog Pro, termasuk fitur promo dan RFQ. Di mana Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo untuk mendapatkan produk-produk promo secara langsung, tentunya dengan harga promo, pastinya lebih hemat berbelanja di Katalog Pro. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipalnya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur promo ini dengan mudah. Caranya Bapak dan Ibu bisa mengklik salah satu produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu Bapak dan Ibu bisa langsung menekan tombol beli dan Bapak dan Ibu bisa melakukan pembayaran. Setelah itu transaksi Bapak dan Ibu akan kami proses. Selain itu Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur RFQ, di mana fitur ini akan memenuhi segala kebutuhan permintaan Bapak dan Ibu terkait produk material building. Caranya juga cukup mudah.
Cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat, dan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Di dalam tabel ini, misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Conwood, Bapak dan Ibu bisa mengisi brand dengan Conwood, lalu produk-produknya apa saja, Bapak dan Ibu bisa mengisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Setelah terisi semua, Bapak dan Ibu bisa langsung mengirimkan Send RFQ melalui tombol Send RFQ yang ada di bawah ini. Selain itu juga Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi tim Katalog Pro melalui ikon WhatsApp yang ada di kanan bawah ini atau melalui nomor di 082200001678. Dan Bapak dan Ibu juga bisa melakukan belanja langsung produk promo dengan katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih. Ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Safi sekali lagi, Mas Ari terima kasih, dan teman-teman yang hadir satu terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan saya tutup sesi produk of the week kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.